karena DPRD-nya itu 3 kabupaten Bekasi, Purwakarta, Karawang. Ternyata isu survei yang kita lakukan itu, isu terseksi itu bukan infrastruktur, bukan kesehatan, bukan pendidikan, bukan harga pokok. Meskipun itu juga menjadi isu paling utama di Jawa Barat 7 itu tentang lapangan kerja dan kemiskinan. Itu memang masih kita lihat menjadi kebutuhan, apalagi di era Undang-Undang Cipta Kerja diberlakukan. Saya kesana kemari ketemu orang-orang yang usia 40, bayangkan ya, lagi top-topnya menjadi keluarga, tiba-tiba kontraknya tidak dilanjutkan, beban sekolah anaknya luar biasa. Kebayang memang sebetulnya, sehingga di mana-mana saya menyerukan, ayo gerakan perubahan ini harus kita perjuangkan bersama-sama. Meskipun saya pengusaha, saya tidak rela ya bagaimana kita berbangsa bernegara ini, kenapa kok abai dengan cita-cita di Undang-Undang Dasar gitu. Sementara kan di UUD-nya, di pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan, negara ini wajib mensejahterakan masyarakat, mencerahkan kehidupan bangsa, ikut terlibat dalam perdamaian dunia kalau kita bisa menjadi negara yang mandiri dan punya kekuatan gitu. Bahkan di undang-undang kan fakir miskin anak terlantar dipilih hari negara gitu. Jadi intinya itu, yang nggak punya pekerjaan itu harus dijaga juga kelangsungan hidupnya, apalagi orang yang sebagai tulang punggung keluarga gitu. Jadi saya kalau melihat negara kita dianugerahi Allah ya sumber daya alam yang luar biasa. Kita pernah jadi negara pengekspor minyak, meskipun sekarang banyak impornya gitu. Tapi gas alam kita masih banyak. Kita salah satu produsen batu bara terbesar di dunia. Laut kita begitu luas, ikannya begitu banyak. Selain ikan juga banyak ya sumber daya laut yang bisa diolah. Pertanian kita luas, perkebunan kita besar. Sekarang kita lagi jadi primadona. Kenapa? Karena nomor 1 produsen nikel itu Indonesia. Nikel itu lagi jadi barang favorit di dunia saat ini karena isu mobil listrik, kendaraan listrik, bahkan HP kita itu kan ada komponen baterainya, dan itu sumber daya nikel. Dan Indonesia terbesar di dunia. Harusnya dengan nikel aja itu, kalau pemerintahan kita visi-misinya bagus, mengelola dengan benar, rakyatnya mendukung dan sebagainya itu, dengan nikel aja harusnya kita bisa mensejahterakan semua harusnya. Ya, jadi saya kira tadi benar kata Bapak ya, no or never kira-kira ya. Kalau nggak sekarang, kalau kita kalah lagi, kita nggak tahu masa depan anak cucu kita akan seperti apa gitu. Karena 0,02% penduduk elit kita menguasai 98% uang yang ada di Indonesia gitu. Makanya bayangkan mungkin orang kesehatan sudah resah juga dengan Undang-Undang Cipta Kesehatan ya, bagaimana selalu alasannya itu kira-kira begitu, hampir sama lagi. Jadi pemimpin kalau tidak benar-benar untuk rakyat itu, kita tahulah IKN dipaksakan gitu ya, kereta cepat dipaksakan, itu kan anggarannya ratusan triliun. Ada konsekuensinya. Konsekuensinya subsidi yang harusnya dinikmati rakyat hilang, mau nggak mau dicabut. Belum lagi beban bunga pinjaman kita itu luar biasa. Kalau kata pengamat kan 500 triliun dari anggaran itu, 450-nya untuk bunga, 50-nya cicilan, udah luar biasa beratnya. Jadi hak-hak rakyat untuk pembangunan, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, sebagainya itu, termasuk harga pokok yang terjaga itu mungkin agak sulit karena sepertiga anggarannya aja udah untuk cicilan utang gitu. Sementara utangnya kan kita nggak tahu dipakai buat apa, produktif dan sebagainya. Sebenarnya kita tinggal nunggu waktu 2045 Indonesia merdeka 100 tahun, harusnya jadi negara yang maju, jadi negara yang membanggakan. Kalau Jepang, Korea, Qatar gitu ya, Arab Saudi dan sebagainya bisa, kenapa kita tidak bisa? Itu orangnya sama, ya, tinggal bagaimana pemimpinnya punya visi misi, memberi contoh, mengajak rakyatnya solid untuk bersama-sama mendukung, bekerja keras bersama-sama itu, pendidikan ditingkatkan, kesejahteraan, kesehatan dan sebagainya diprioritaskan, harga bahan pokok itu dijaga sehingga income masyarakat itu tetap terjaga dengan baik. Sekarang kan berat banget, berkali-kali di DPR RI BBM naik, yang menang kan mereka ya, yang
menolak kalah. Ya, sehingga BBM naik, kita tahu banget lah uang 5 juta dari seorang pekerja itu, listriknya itu udah berapa tuh? Ya, belum transportasinya, belum anak sekolahnya, udah nggak mikir makan sebetulnya kan. Kalau kita prioritasnya menyekolahkan anak, berat banget untuk orang yang dengan, sementara kan banyak banget orang yang penghasilannya di bawah itu. Ada yang pegawai lepas informal, penghasilannya tidak menentu gitu. Padahal kalau pemimpin yang baik itu tanggung jawab pemimpin ini, menjaga rakyatnya harus kecukupan gitu ya, sampai nanti di masa yang akan datang bisa sejahtera. Saya sih berharap 2024 ini banyak masyarakat yang peduli, terbuka pemikirannya, wawasannya bahwa apapun segala sedi kehidupan mereka itu sebetulnya dipengaruhi oleh keputusan politik di gedung DPR RI, ya. Jadi kita berharap kalau nanti PKS menang maupun partai-partai yang konsisten dengan perjuangan membela rakyat makin banyak itu, DPR RI itu harus mengimbangi pemerintah, ya, harus ada check and balance. Jadi jangan sampai mereka malah menjadi stempel kekuasaan sehingga anggaran lolos tidak untuk rakyat tapi untuk kepentingan segelintir orang. Itu kan sayang banget, ya. Terima kasih Pak RW, para tokoh masyarakat ya, atas silaturahimnya. Ini harus kita perbanyak ya. Saya insya Allah siap ya. Waktu saya memadai meskipun harus dibagi ke 3 kabupaten. Tapi insya Allah mungkin saya sedikit dari caleg DPR RI Pusat yang punya waktu lebih ya, untuk paling tidak balihonya pernah lihat, orangnya ketemu gitu ya, itu sudah nilai plus sendiri lah. Saya paling tidak pernah ketemuan langsung, mudah-mudahan orang ingat juga untuk memilih kita gitu ya. Terima kasih Bang RW ya sudah memfasilitasi saya untuk silaturahim di sini. Kita nanti coba komunikasikan apa-apa untuk memperkuat cita-cita bersama. Ini kan sebetulnya aspirasi kelas pekerja ini lagi luar biasa, ini dipertaruhkan di 10 tahun ini. Kita melihat mungkin hanya Pak Anies bisa jadi ya dari 3 kandidat terkuat yang berani untuk mencabut undang-undang cipta kerja. Kalau yang lainnya kemungkinan akan meneruskan. Jadi ya mudah-mudahan itu menjadi sinyal ya buat para pekerja, keluarganya, saudara-saudaranya itu untuk memenangkan. Meskipun kita tahu pertarungan tidak mudah karena bisa jadi sistemnya ya, kita akan melawan sistem kira-kira gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih dengan dorongan masyarakat, dengan transparansi, tadi Pak RW cerita punya HP di videoin apa-apa gitu, itu juga salah satu kontrol media untuk penyelenggaraan pemilu agar jurdil gitu. Kita berharap kalau jurdil, selenggara pemilu yang berkualitas, terpilih orang-orang yang mendekati ideal gitu ya, itu salah satu tahapan Indonesia menuju yang lebih baik ya. Jadi kalau kita pengen banggalah 2045 Indonesia 100 tahun dari negara maju ya, yang mandiri, tidak tergantung negara lain, bisa berkiprah dalam kesatuan dunia ya, rakyatnya bahagia, tercukupi, anak-anak kita juga masa depannya punya harapan ya, gitu. Itu yang paling penting. Terima kasih atas atensinya, atas silaturahimnya, atas perhatiannya, atas silaturahimnya. Mohon maaf atas segala salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS Pembela Rakyat.